Bagaimana menghadapi calon customer atau calon prospekan yang mengatakan belum butuh produk atau jasa yang Anda tawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dede Abdul Hoer. Hari ini saya mau sharing simple. Ya seperti biasa berkaitan dengan bidang bisnis atau bidang selling atau industri penjualan ya. Nah, topik kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara menghadapi calon customer atau calon prospekan yang mengatakan belum butuh. Nah, saya yakin Anda pernah atau mungkin sering pas ditawarin, saya kok belum butuh, saya kok belum, nanti lagi, lain kali, minggu depan, tahun depan. Oke ya. Nah, saya pun sering menghadapi calon prospekan seperti itu, calon pelanggan seperti itu, dan saya punya trik yang akan saya sharingkan ke Anda semua. Biasanya ketika menghadapi kondisi seperti itu, yang pertama saya cool. Tetap buat saya penolakan apapun biasa aja. Kenapa? Karena orang berhak menolak dengan alasan apapun, itu kan haknya dia. Tapi saya sebagai orang yang menawarkan juga punya cara-caranya menghadapinya. Nah, kalau menghadapi orang yang merasa belum butuh, saya sering menggunakan teknik cerita. Jadi ceritanya gini. Jadi ketika dia mengatakan belum butuh, saya sering bilangnya gini, oke Pak, kalau memang Bapak belum butuh, ya silahkan. Tapi saya izinkan untuk cerita Pak. Nah, Bapak tahu nggak Pak, kenapa dulu tragedi kapal Titanic merenggut ribuan nyawa? Nah, hampir sebagian orang mengatakan tragedi Titanic merenggut ribuan nyawa karena kapalnya tenggelam. Saya bilang bukan Pak. Kapal Titanic, tragedi Titanic kenapa bisa merenggut ribuan nyawa? Bukan karena kapalnya tenggelam. Logikanya kalau kapalnya tenggelam, kalaupun kapalnya tenggelam, kalau sekocinya banyak, kan sebenarnya bisa banyak yang menyelamatkan diri juga. Jadi yang jadi masalah adalah yang membuat kapal Titanic dulu takabur. Dia bilang, jangankan manusia, Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan kapal ini karena kapalnya sangat canggih. Nah, saya kembalikan lagi ke logika bahwa harusnya walaupun tenggelam, kalau sekocinya banyak kan banyak orang yang bisa menyelamatkan diri. Tapi karena yang bikinnya takabur, akhirnya sekocinya pun tidak banyak yang dibawa. Karena merasa tidak akan pernah tenggelam. Nah, saya sering kembalikan ke calon customer, ke calon pelanggan, Pak, saya yakin Bapak mengatakan hal seperti itu, belum butuh, mungkin karena perasaan Bapak saja. Tapi jangan sampai sebetulnya Bapak butuh cuma tidak tahu. Atau jangan sampai besok tiba-tiba terjadi sesuatu malah Bapak belum siap. Justru menurut saya khawatir ini karena kita takabur, merasa tidak butuh, merasa tidak perlu, ya. Nah, justru menurut saya ada baiknya sebelum Bapak merasa butuh, Bapak sudah persiapan. Contoh, saya menawarkan produk imunitas tubuh. Ya minimal Bapak stok aja dulu. Bisa 5 botol atau 4 botol, minimal stok dulu. Bapak rutin minum, Bapak sehat.
Jadi besok ketika ada sesuatu, minimal Bapak imunitasnya sudah kuat, nggak bakal kena seperti orang lain. Ya bukannya saya nakut-nakutin Pak ya, tapi memang kondisinya banyak orang kena musibah kan karena nggak ada persiapan. Nah, kalau untuk bisnisnya, saya juga sering mengatakan, ya kalau Bapak merasa belum butuh ya nggak masalah. Tapi pertanyaannya apakah betul Bapak nggak butuh? Besok terjadi sesuatu dengan diri Bapak dan pekerjaan Bapak, apakah Bapak sudah punya cadangan income? Nah, jangan sampai seperti tragedi Titanic tadi, Pak. Tenggelam dalam kondisi tidak ada persiapan. Semoga justru dengan adanya bisnis ini, dengan adanya produk imun ini, Bapak justru lebih preparing lebih awal. Nah, ketika orangnya udah mulai ngangguk-ngangguk, langsung saya closing lagi dengan 5P yang kemarin saya jelaskan di video sebelumnya. Coba bayangkan Pak. Nah, ikat kan kuncinya kan ada kata-kata coba bayangkan, baru 5P-nya ambil salah satu. Kalau Bapak tidak ngambil produk imunitas ini, saya pakai 5P yang terakhir, pain avoidance, menghindari rasa sakit. Besok terjadi musibah atau besok kenapa-napa, gimana keluarga Bapak? Mengerikan toh? Ya, betul? Nah, ketika dia udah mulai ngangguk-ngangguk, saya closing dengan 2 pilihan. Jadi gimana Pak? Mau mengambil paket A apa B? Mau cash apa transfer? Nah, seperti itu teman-teman semua. Jadi, sekali lagi penolakan biarlah menjadi sebuah proses, tapi Anda harus pintar mengelolanya, Anda harus stay cool, Anda pakai jurus Titanic yang tadi saya bilang, closing dengan 5P, seperti yang kemarin di video sudah saya jelaskan, closing akhir dengan 2 pilihan yang jawabannya sama-sama iya. Semoga mudah dipraktekkan, dan semoga ada manfaatnya buat Anda, dan Anda bisa bagikan inspirasi ini ke orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.